Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Naila dengan nomor NPM 237580003. Nah, pada video kali ini kita akan mengerjakan lab 837 Use Rescon to access an iOS XE device. Nah, di sini langsung aja kita di sini ada 7 part. Nah, di sini kita akan mengonfigurasi dan memverifikasi layanan Respon pada Cisco CSR, kemudian melakukan request get dan put menggunakan Postman, lalu membuat dan menjalankan script Python untuk melakukan komunikasi respon menggunakan modul request, kemudian mengambil atau retrieve dan mengubah atau update konfigurasi router melalui API yang berbasis YANG. Kemudian kita akan memahami alur kerja network programmability menggunakan protokol RESCON. Nah, di sini skenario-nya device VM yang terhubung ke CSR. Kemudian mahasiswa harus mengonfigurasi router supaya respon aktif, kemudian bisa mengakses data router melalui Postman menggunakan request get. Kemudian selanjutnya mahasiswa akan membuat loopback interface menggunakan request put. Setelah itu mahasiswa akan membuat script Python yang melakukan get data melalui respon. Nah, langsung aja. Di sini kita membutuhkan satu buah PC, lalu VirtualBox, lalu virtual mesin device, dan virtual mesin CSRV. Nah, langsung aja kita ke part 1, launch the VM and verify connectivity. Step 1, kita launch VM-nya. Ini saya sudah jalankan VM device saya. Ini VM CSRV. Kemudian di sini ada VM device juga sudah saya jalankan. Kemudian di step 2 kita akan memverifikasi konektivitas antara kedua VM. Dan di sini kita diminta untuk open terminal atau buka terminal di device VM. Bentar, saya screenshot dulu. Kemudian kita akan ping ke dari terminal device ke CSRV kita. Sebelum itu kita cek dulu show IP interface brief. Nah, IP saya adalah 192.168.56.104 ya. Kita cek dari terminal, kita ping 5 kali menggunakan perintah ping min c 5 192.168.56.104. Nah, hasilnya kedua virtual machine sudah aktif dan bisa terhubung satu sama lainnya. Kemudian kita lanjut ke step 3, verify SSH connectivity to CSRV VM dengan menggunakan perintah SSH Cisco melalui terminal device kita. SSH Cisco at 192.168.56.104. Passwordnya adalah kita ikutin di panduan yaitu Cisco 123. Nah, sekarang kita sudah terhubung dari virtual machine device kita ke CSRV kita.
Kemudian kita lanjut ke part 2, configure an iOS XA device for responsive access. Nah, di step 1 kita akan memverifikasi bahwa response ini telah berjalan dengan menggunakan perintah show platform software yang manajemen proses. Kita jalankan di terminal device kita. Nah, semuanya sedang berjalan ya. Kemudian kita ke step 2, enable and verify the response service. Oke, kita masuk ke mode configure terminal dulu, kemudian kita ke response. Lalu kalau sudah, kita exit. Baru kita cek lagi show platform. Kita cek di sini Nginx-nya running. Kita lanjut ke step 3, enable dan verify the HTTPS service. Nah, sepertinya di step 2 sama di step 3 ini opsional jika NGSS ID-nya dan Nginx-nya itu not running. Tapi kan kita dari awal udah running, jadi makanya kita running terus. Kita tidak not running. Kemudian kita lanjut ke part 3, open and configure Postman. Nah, step 1 kita buka Postman di device VM. Bentar, saya screen dulu. Kita buka Postman. Ini sedang loading, kita tunggu aja. If this is the first time you have open Postman, oke, kita bisa skip aja signing-nya. How can Kemudian kita lanjut ke step 2, disable SSL certification verification. Nah, kita ke Postman, kemudian ke file settings, kemudian di under general tab set SSL certification to off. SSL certification ini on, kita ubah jadi off.
Kemudian close the settings dialog box. Kita close. Oke, kemudian kita lanjut. Part 4, use Postman to send GET request. Nah, step 1 kita explore the Postman user interface. In the center, you will see the launch page. Launchpad. Oke. Kemudian kita bisa explore area itu ketika kita inginkan. Kita bisa klik plus sign untuk kita bisa nambahin kalau kita mau menambahkan launchpad. Nah, di step 2 kita akan menjalankan URL ke CSRV kita. In the enter URL file, type in the URL that will be used to access. Nah, kita ketik ini dan biarkan ininya get. Saya sesuaikan di sini IP-nya 104. Kemudian kita lanjut di sini step 3, enter authentication credential. Nah, di sini kita diminta untuk klik bagian authorization yang ini. Kemudian kita diminta untuk pilih basic auth. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password sama username. Username-nya itu Kisco, passwordnya adalah Kisco123. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik header, bagian headers. Nah, di sini kita klik 7 hidden. Oh, ini kita klik. Kemudian kita bisa verifikasi authorization key as basic value. Nah, kemudian kita lanjut ke step 4. Kita akan set JSON sebagai data type untuk mengirim dan menerima dari CSRV. Nah, di header kita klik in the first blank key. Headers. Oh, di sini kita ketik content type. Nah, yang ini. Kemudian in the value kita ketik application yang data. Di sini. Kemudian di content type key add another key value. Key-nya oke, kita tambahin lagi accept dan value-nya application data. Key-nya accept. Value-nya sama.
application data. Kemudian kita ke step 5, send the API request to the CSRV. Kita diminta untuk kirim API ini ke CSRV. Kita Oke, bentar. Coba klik send. Nah, ketika kita sudah klik send, itu outputnya menampilkan seperti ini ya. Artinya sampai sini pengerjaan kita sudah benar sesuai dengan yang di panduan. Kemudian kita lanjut ke step 6. Use the GET request to gather the information for all interface on the CSRV. Jadi di sini kita akan menggunakan request GET untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh interface di router CSRV kita. Nah, di sini kita klik kanan, lalu duplicate tab. Nah, setelah itu use the IETF yang for the URL add data. Oh, kita tambahin di URL-nya. Kita tambahin di bagian URL. Kemudian kita klik send. Kemudian kita klik send. Nah, harusnya outputnya bakal terlihat seperti ini. Oh, maaf, sebentar. Ini IP-nya belum saya ubah. Jadi IP saya. Nah, ketika kita sudah sesuaikan dengan perang IP di router kita. Nah, hasilnya dia menunjukkan output seperti ini. Ada interface di dalam router saya yang terlihat di sini, yaitu ada interface Gigabit Ethernet 1 dan interface Loopback 1. Kemudian kita lanjut ke step 7, use a GET request to gather information for a specific interface. Nah, kita menggunakan request GET untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai interface di router CSRV kita. Nah, kita duplicate last GET request, kita duplikasi yang ini, yang terakhir. Kemudian kita ubah interface, kita tambahin di belakangnya di URL kita seperti ini.
Lalu kita klik set. Nah, seperti ini outputnya. Dia ada IP4 dan IP6. Kemudian kita lanjut di sini this interface. Oh, kita cek ke CSRV kita, show IP interface. Kita bisa coba di terminal sini. Show IP interface brief. Nah, kita cek di sini metodenya DHCP, oke. Nah, di part ini kita akan menggunakan JSON untuk konfigurasi manual ke interface. Kita buka terminal di CSRV dan konfigurasi manual interface Gigabit Ethernet 1 dengan IP address yang sama untuk assign ke VirtualBox. Nah, seperti ini. Jadi yang sebelumnya itu metodenya tuh DHCP, kita akan ubah menjadi manual. Nah, caranya adalah kita bisa pakai CSRV langsung, bisa juga melalui terminal ya. Sini saya pakai CSRV aja. Kita configure terminal, lalu interface Gigabit Ethernet 1. Lalu kita tambahin IP address, kita masuk ke IP address kita yang DHCP, yaitu IP address 192.168.56.104, lalu subnet masknya. Lalu kita end. Nah, sekarang kita cek lagi di sini. Nah, sekarang metodenya jadi berubah jadi manual. Karena kita sudah konfigurasi. Kemudian kita lanjut kembali ke Postman dan kirim request lagi. Kita akan lihat IP address information, informasi mengenai IP address versi 4. Kita cek di Postman, kita send ulang. Di sini kan IP 4-nya masih kosong. Nah, sekarang sudah ada outputnya. Kemudian kita lanjut ke part 5. Kita akan menggunakan Postman untuk mengirim request put. Step 1, duplicate and modify the last get request. Kita duplicate dulu ini. Kemudian for the type request, click down. Oke. Kita pilih put. Kemudian interface-nya kita ubah. Kita tambahin di belakangnya. Seperti ini. Kemudian kita konfigurasi body of the request specify. Kita konfigurasi di bagian request bodinya. Ke headers, pilih body.
klik body, kemudian raw, lalu oke. Jadi ketika kita kirim send sekarang, kita akan mendapatkan kode 400 byte request karena loopback 1 tidak memiliki atau tidak ada informasi yang cukup untuk membuat interface. Kita cek ya, kalau kita send apakah dia error. Dia 500 internal server error. Nah, kita di bagian body kita tambahkan data JSON seperti ini. Kita bisa copy, lalu kita masukin di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan klik send. Oh, salah ini. Kita harusnya nah, seperti ini. Oh, ini IP-nya belum saya ubah. Oke. Mungkin karena di sini saya udah ada dan sebelumnya memang saya sudah ada loopback 1. Kita coba ini loopback 2. Oh enggak. Jadi, karena saya udah ada loopback 1 di sini, hasilnya itu tidak menunjukkan apa-apa karena saya sudah terbuat di sini. Nah, ini udah ada loopback 1 dengan IP address-nya 10.1.1. Kemudian kita lanjut ke nah, ini kan udah ada ke part 6. Nah, di part 6 kita akan membuat response, directory, dan start the script. Kita buka Visual Studio Code di sini. File, open folder. Nah, kemudian kita ke terminal, new terminal. Kita buat directory namanya adalah response. Nah, kita cek. Nah, dia sudah, oh salah. Saya salah ternyata, harusnya saya buat di dalam sini.
Oke, kita lanjut. Ini kita hapus dulu. rm-e respon. Oh, nah sekarang kita cd ke devnet strc. Nah, di sini kita buat direktori respon. Kita cek apakah di sini sudah terbuat. Nah, yang sebelumnya tidak ada direktori respon, di sini sudah terbuat. Kemudian kita lanjut in the explorer, klik the respon. Oke. Di sini kita cek respon. Kita refresh. Nah, ini udah ada. Kemudian kita buat file baru namanya response.get.py. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik perintah seperti ini: import JSON, import request, import JSON, import request, request package, URL. Nah, kita ikutin aja step 2, kita buat kodenya sampai ke step 3B. Nah, seperti ini isi kode dari respon get. Kemudian kita save, lalu kita jalankan. Itu kita masuk dulu ke direktori respon, baru kita jalankan. cd respon, lalu Python 3, kita jalankan kode programnya. Oh bentar, ini IP-nya salah, belum saya ubah. Saya masih ngikutin di panduan. Nah, ulangin lagi. Nah, hasilnya seperti ini, respons 200. Nah, seperti ini. Kemudian ke step 4, format and display the JSON data received. Nah, kita tambahin
respon JSON. Oke. Lalu print respon JSON. Nah, seperti ini. Lalu kita coba save dulu. Setelah itu kita jalankan lagi. Nah, hasilnya sekarang seperti ini output. Dia menunjukkan output dalam response JSON. Kemudian kita lanjut. Di sini kita tambahkan print JSON dump untuk identasinya adalah 4. Supaya outputnya ada indentasi, nggak hanya seperti ini ya. Nah, sekarang outputnya seperti ini. Kemudian kita lanjut. Bentar. Oke, harusnya ini nggak usah dimasukin seperti ini. Nah, seperti ini harusnya. Jadi kita lebih enak untuk sebagai pengguna, kita lebih mudah untuk membacanya. Kemudian kita lanjut ke part 7 menggunakan script Python untuk mengirim request put. Step 1 kita import modules yang ini request package URL. Kita buat file baru namanya response.put.py. Di sini buat file baru. Kemudian kita tambahkan import di sini. Lalu nah, untuk yang step 2 kita lanjutkan sampai ke sini. Sampai sini. Nah, ini sudah ada di akhir di akhir panduan. Kode lengkapnya sudah saya implementasikan di dalam kode program saya. Seperti ini. Nah, ini sudah saya implementasikan. Jadi di akhir panduan itu sudah ada kode lengkapnya yang di sini sudah saya implementasikan. Kemudian saya save, kita save file, kemudian kita akan coba memverifikasi dari CSRF kita. Kita jalankan dulu. Kita jalankan dulu kode program yang baru. Terminal. Nah, di sini kita masuk ke devnet src cd respon.
Python 3. Status oke di sini. Kemudian kita cek di CSRV kita, show IP interface brief. Nah, sekarang sudah ada loopback 2. Yang sebelumnya kita cuma ada interface-nya itu loopback 1 dan gigabit ethernet 1. Oke, ini kan saya cek dari virtual machine CSRV. Kita coba dari terminal device. Braille sama aja, tapi kita pastiin. Show IP interface. Nah, di sini ada loopback 2. Oke, artinya sampai di sini pengerjaan lab user response untuk akses an iOS XE device sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat loopback 2 melalui kode program dan menggunakan request put dan get dengan baik. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari lab 837 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.